Olimpiade adalah salah satu ajang olahraga terbesar dan paling bergengsi di dunia, yang digelar setiap 4 tahun sekali, di mana para atlet dari berbagai negara berkumpul untuk berkompetisi dalam berbagai cabang olahraga. Dan kita pasti sepakat kalau salah satu cabang olahraga yang selalu menarik perhatian adalah sepak bola. Nah, tapi ada hal yang berbeda dari cabang olahraga sepak bola di Olimpiade, yaitu kenapa para negara peserta harus mengirim atlet yang berumur kurang dari 23 tahun. Oke, seperti yang kita tahu kalau cabang olahraga sepak bola di Olimpiade menggunakan atlet yang berumur kurang dari 23 tahun. Ya, walaupun ada peraturan yang memperbolehkan menggunakan 3 pemain senior, tapi tetap aja hal ini berbeda dari olahraga tim terkenal lainnya, kayak basket contohnya. Sebelum membahas kenapa alasannya, mungkin kita sedikit bahas sejarah cabang olahraga sepak bola di Olimpiade. Cabang olahraga sepak bola pertama kali debut di Olimpiade pada tahun 1900. Ketika saat itu kompetisi dilangsungkan di Paris, sama seperti tahun ini. Saat itu Britania Raya berhasil meraih medali emas dan dinobatkan sebagai pemenang untuk pertama kalinya. Debut ini hanya diikuti oleh 3 negara, yaitu Britania Raya, Prancis, dan Belgia. Sejak saat itu, setiap 4 tahun sekali, cabang sepak bola terus dipertandingkan di Olimpiade. Namun pada saat itu, para peserta hanya atlet amatir, dan peraturan ini terus dilakukan untuk gelaran Olimpiade tahun-tahun ke depannya. Nah, tapi pada tahun 1932, Federasi Sepak Bola Dunia, yaitu FIFA, membuat ajang paling bergengsi di dunia sepak bola, yaitu Piala Dunia, yang dimana para pemain profesional bisa ikut bertanding, tidak seperti di Olimpiade yang hanya menggunakan pemain amatir. Nah, karena hal itu, tuan rumah Olimpiade pada tahun 1932, yaitu Amerika Serikat, memutuskan untuk menghapus cabang olahraga sepak bola dari Olimpiade pada saat itu. Selain itu, Amerika Serikat juga lebih memilih untuk mempromosikan American Football dibandingkan dengan sepak bola. Tapi 4 tahun setelahnya, cabang sepak bola di Olimpiade kembali digelar, dengan peraturan sama seperti sebelumnya, yaitu hanya boleh memainkan pemain amatir. Nah, sampai pada tahun 1984, Komite Olimpiade Internasional mulai mengubah aturan tersebut, dengan memperbolehkan pemain profesional untuk bertanding di Olimpiade. Namun, pemain-pemain yang tampil hanya diperbolehkan untuk pemain yang belum pernah tampil pada ajang Piala Dunia FIFA. Dan disinilah awal permasalahan terjadi. Federasi Sepak Bola Dunia yaitu FIFA sering banget berselisih dengan Komite Olimpiade Internasional dalam menentukan pemain yang bisa bermain di Olimpiade. Alasan kenapa FIFA ini ngotot banget pemain profesional nggak boleh main di Olimpiade ya karena FIFA yang sebagai induk organisasi sepak bola tidak menginginkan Olimpiade mengganggu Piala Dunia sebagai kompetisi sepak bola paling bergengsi di dunia. Nah, jadi di sini FIFA cuma pengen Piala Dunia menjadi turnamen sepak bola paling atas atau tingkatannya paling tinggi lah. Karena ya ini merupakan turnamen di bawah naungan dia juga gitu. Masa iya pengen kalah saing? Beda banget sama basket cuy. Dibanding basket juga ada Piala Dunia FIFA. Tapi tetap aja Olimpiade jadi ajang paling bergengsi, di mana di basket ini tetap boleh memainkan pemain profesional. Tapi FIFA nggak mau kayak gitu. FIFA pokoknya cuma mau Piala Dunia FIFA jadi turnamen yang paling bergengsi di sepak bola. Bisa dibilang FIFA ini egois banget sih. Saking egoisnya si FIFA ini, mereka bahkan pernah mengintervensi cabang sepak bola di Olimpiade, tepatnya pada tahun 1984, tahun di mana Olimpiade memperbolehkan pemain profesional untuk ikut. Di mana pada saat itu FIFA hanya memperbolehkan negara-negara kroco atau negara-negara kecil lah yang mengirimkan pemain profesionalnya, seperti di negara-negara Afrika, Asia, Oseania, dan Amerika Utara. Sedangkan negara-negara dari 2 kekuatan utama sepak bola, seperti Eropa dan Amerika Selatan, hanya boleh menurunkan tim yang berisi pemain yang belum pernah membela timnas di Piala Dunia. Nah, karena keegoisan si FIFA ini, akhirnya panitia Olimpiade mulai mengalah dan sepakat untuk menggunakan pemain U23 di Olimpiade. Setelah FIFA dan panitia Olimpiade ini sepakat, akhirnya pada Olimpiade 1992, aturan diperbarui dengan menyatakan bahwa semua pemain yang berlaga harus di bawah 23 tahun. Aturan ini dibuat untuk tetap menonjolkan cabang olahraga di Olimpiade, tanpa mengurangi pamor Piala Dunia. Dan di ajang Olimpiade setelahnya, mulai diberlakukan aturan untuk memperbolehkan pemain di atas U23 untuk bermain. Hal ini mungkin menambah gengsi cabang sepak bola di Olimpiade, tapi cuma 3 pemain aja. Selain itu, aturan ini memungkinkan adanya keseimbangan antara pengalaman dan semangat muda dalam tim. Pemain senior seringkali berperan sebagai pemimpin dan mentor bagi para pemain muda. Dan aturan itu akhirnya terus diberlakukan hingga saat ini.
Nah, karena di Olimpiade ini hanya boleh memainkan pemain U23, hal ini membuat Olimpiade dijadikan platform bagi pemain muda untuk bersinar di panggung internasional. Olimpiade ini dijadikan kesempatan emas bagi para pemain U23 untuk mendapatkan pengalaman berharga dan menunjukkan bakat mereka. Istilahnya, Olimpiade ini dijadikan batu loncatan bagi karir mereka. Nah, sejak aturan ini berlaku, beberapa negara non-tradisional di dunia sepak bola atau negara-negara yang kurang kuat di Piala Dunia berhasil meraih sukses besar di Olimpiade. Seperti Nigeria dan Kamerun contohnya, yang memenangkan medali emas masing-masing pada tahun 1996 dan tahun 2000. Ini menunjukkan aturan ini membantu menciptakan kompetisi yang lebih merata dan menarik. Selain itu, pembatasan usia ini memberikan fleksibilitas dalam penyelenggaraan turnamen, mengingat banyak pemain top dunia yang terlibat dalam liga domestik dan internasional. Klub juga tidak terlalu terbebani untuk melepas pemain bintang mereka. Aturan ini membantu dalam pengembangan pemain muda. Dengan adanya turnamen yang fokus pada pemain U23, federasi sepak bola di berbagai negara lebih termotivasi untuk mengembangkan bakat muda dan memberikan mereka kesempatan bermain di level internasional. Jadi kesimpulannya adalah, aturan yang membatasi penggunaan pemain U23 dalam sepak bola pria di Olimpiade adalah hasil dari kesepakatan antara FIFA dengan panitia Olimpiade. Tujuannya adalah untuk menjaga keunikan dan daya tarik dan setiap turnamen sepak bola internasional. Selain itu, aturan ini memberikan kesempatan bagi para pemain muda untuk mewujudkan impian mereka tampil di panggung dunia.